Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih melindungi diri dan jiwa kita dari segala burukan. Indikatornya, tanda-tanda alamatnya bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa mengemban makhluk Allah untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia, yang indikatornya kita mau hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umat beliau sejak umat yang paling awal hingga umat yang paling akhir. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk saudaraku sekalian beserta keluarga besar dan saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di dalam kehidupan kita ini kita selalu berusaha untuk mengenali diri kita. Kita berusaha juga untuk mengenali Tuhan kita yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Hadirin saudaraku sekalian, mengenali diri ini hal yang sangat penting, karena dengan kita mengenali diri kita, insya Allah kita akan mampu mengetahui di mana posisi kita dan apa yang harus kita lakukan. Hadirin saudaraku sekalian, Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini tidak dengan main-main, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia harus lakukan. Di awal tadi saya sampaikan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan khalaqtul jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, melainkan, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptakannya manusia serta jin dan saudara sekalian
itu adalah supaya jin dan manusia, insya Allah manusia termasuk di dalamnya adalah kita semuanya, dan kita tidak termasuk golongan syaitan yang dari golongan manusia, dari kalangan manusia. Ya, diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, tetapi juga ibadah-ibadah lainnya, ibadah mahdhah yang tidak hanya hubungan muamalah sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan bagaimana kita dengan binatang pun harus beradab. Kita pelajari dalam penyembelihan binatang dan lain sebagainya, juga hal-hal yang lainnya. Tidak hanya pada hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan hubungan-hubungan terhadap ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain pun. Bahkan di situ adalah juga wujud peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara indikator ciptakannya kita tadi adalah kita termasuk di dalamnya, saya sampaikan di awal tadi, kita mau sholat. Tadi di ayat yang kedua saya sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua itu melainkan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, yaitu satu diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Sholat ini penting hadirin saudaraku sekalian, karena manakala seseorang itu sholatnya baik, insya Allah yang lainnya akan ikut baik. Kita belajar bersama-sama untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat ketika kita melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan juga nanti ada dampaknya di luar pelaksanaan sholat itu kita wujudkan dalam hubungan kita baik dengan Allah maupun hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika kita sholat kita tidak mengganggu saudara kita, mudah-mudahan dalam kehidupan kita juga tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Ketika kita sholat ada saudara kita yang mungkin belum lurus dalam barisan, kita bersama-sama mengajak, yuk kita luruskan barisan untuk mencari kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita juga berusaha melaksanakan dari apa yang kita kerjakan dalam sholat itu. Ketika masih banyak yang duduk dan tertidur, atau mungkin tiduran di dalam masjid, maka kita perintahkan untuk bangun, berdiri, yuk kita membentuk shaf. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ketika masih banyak yang tertidur tidak mau beribadah, maka mesti ada yang berbuat untuk membangunkan mereka, mengajak mereka untuk mengerjakan sholat. Dan manakala kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang lain, maka satu di antara indikator iman itu sudah mulai mengikis dari diri kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' wa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Jadi kalau ada yang mungkar, maka satu di antaranya orang-orang yang beriman itu adalah dia berbuat baik dengan kekuasaannya atau tangannya, dengan lisannya atau dengan hatinya, walaupun dengan hati itu adalah dengan merupakan wujud iman yang serendah-rendahnya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam kita membaca, melihat Al-Qur'an yang merupakan petunjuk di dalam kehidupan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Kita sambil sedikit-sedikit ngangen-ngangen maknanya, memahami maknanya, maksud dan lain sebagainya. Termasuk kalau di hari Jumat atau di malam Jumat kita semuanya insya Allah pada hobi untuk membaca surah Yasin. Satu di antaranya di dalam surah Yasin itu tadi di awal saya sampaikan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan manusia itu dari nutfah.
dari setetes air mani. Kalau kita berbicara nutfah, air mani, begitu menjijikkan bahkan orang, ya, itu gambaran indikator bahwa air yang sangat menjijikkan. Fa idza huwa khasimun mubin. Ini cambuk, gebukan terhadap diri kita. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan satu dan lain selain dari tanah. Itu dikabarkan dalam Al-Qur'an, manusia itu juga diciptakan dari nutfah. Supaya apa? Supaya manusia sadar diri. Ya, saya ulangi. Awalam yarul insan anna khalaqnahu nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka semua menjadi, tidak semua, banyak di antara mereka itu menjadi orang-orang yang suka membantah, melawan, bahkan melawan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang diqadar, termasuk yang muslim, ya, yang berislam, tunduk dan patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari melawan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa atim wa alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika jalla ala ibadik wa ala israfi ibadik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من